Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini judulnya Biji Sesawi, Iman Kecil Hasil yang Besar. Ayat firman Tuhan untuk kita dari Lukas 13 ayat 19. Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Seringkali kita merasa hidup kita terlalu biasa. Kita melihat orang lain berkhotbah di depan ribuan orang, memimpin pelayanan besar, atau memiliki talenta yang luar biasa. Lalu kita berkata dalam hati, apa yang bisa saya lakukan? Saya hanya orang biasa. Perasaan seperti itu juga mungkin muncul ketika kita melihat iman kita. Kita merasa doa kita sederhana, pengetahuan Alkitab kita sedikit, pelayanan kita kecil, dan pengaruh kita tidak seberapa. Namun hari ini Tuhan Yesus memberikan penghiburan melalui sebuah perumpamaan yang sangat sederhana. Ia tidak menunjuk gunung yang besar atau pohon raksasa. Ia justru menunjuk biji sesawi, salah satu biji yang sangat kecil. Melalui biji kecil itu Yesus mengajarkan bahwa ukuran bukanlah hal yang terpenting. Yang terutama adalah apakah kita bersedia berada di tangan Tuhan. Sebab sesuatu yang kecil di tangan Allah selalu menghasilkan sesuatu yang besar. Biji sesawi sangat kecil. Pada zaman Yesus, biji sesawi dikenal sebagai salah satu biji terkecil yang biasa ditanam masyarakat. Jika seseorang memegangnya di telapak tangan, hampir tidak terlihat. Orang mungkin menganggapnya tidak berharga. Namun Tuhan melihat sesuatu yang berbeda. Seringkali Tuhan juga melihat hidup kita berbeda dari cara kita melihat diri sendiri. Musa berkata dirinya tidak pandai bicara. Gideon berkata keluarganya paling lemah. Yeremia berkata dirinya masih muda. Daud hanyalah seorang gembala. Para murid Yesus hanyalah nelayan biasa. Tetapi ketika mereka menyerahkan hidup kepada Tuhan, mereka dipakai melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Pelajaran pertama adalah jangan pernah menilai dirimu berdasarkan ukuranmu. Nilailah hidupmu berdasarkan siapa yang memegang hidupmu. Selanjutnya biji itu harus ditanam. Biji sesawi tidak akan bertumbuh jika hanya disimpan di kantong. Ia harus masuk ke dalam tanah. Artinya iman juga harus dipraktekkan. Banyak orang memiliki Alkitab tetapi tidak membacanya. Banyak orang tahu tentang doa tetapi tidak berdoa. Banyak orang tahu tentang kasih tetapi tidak mengampuni. Pengetahuan tanpa tindakan tidak menghasilkan pertumbuhan. Ketika kita mulai taat dalam perkara kecil, Tuhan mulai bekerja. Mungkin hanya 5 menit membaca Alkitab setiap pagi. Mungkin hanya 1 doa sebelum bekerja. Mungkin hanya 1 senyuman kepada orang yang terluka. Hal-hal kecil seperti itu adalah benih yang Tuhan pakai. Pertumbuhan terjadi karena Tuhan. Yesus berkata biji itu bertumbuh. Siapa yang membuatnya bertumbuh? Bukan petani. Petani hanya menanam dan menyiram. Tuhanlah yang memberi kehidupan. Demikian pula dalam hidup rohani kita. Tugas kita adalah setia. Tuhan yang memberi pertumbuhan. Kadang-kadang kita kecewa karena merasa doa kita belum dijawab. Kita merasa pelayanan kita tidak menghasilkan apa-apa. Namun Tuhan sedang bekerja di balik layar. Akar pohon selalu tumbuh lebih dahulu sebelum batangnya terlihat. Begitu pula iman. Seringkali Tuhan membangun karakter sebelum memberkati pelayanan. Hasilnya sangat besar. Yesus berkata biji kecil itu menjadi pohon tempat burung-burung bersarang. Ini berbicara tentang dampak. Orang yang dahulu hanya belajar firman sendirian, suatu hari dapat mengajar banyak orang. Orang yang dahulu hanya melayani 1 anak, suatu hari mempengaruhi 1 generasi. Orang yang dahulu hanya berdoa di kamar, doanya dapat mengubah keluarganya. Jangan pernah berkata pelayanan saya kecil. Bagi Tuhan tidak ada pelayanan yang kecil. Memberi segelas air kepada orang yang haus adalah pelayanan. Menghibur orang yang sedih adalah pelayanan. Mengunjungi orang sakit adalah pelayanan.
mengajar seorang anak berdoa adalah pelayanan. Semua itu adalah biji sesawi. Contoh A. Alkitab. Daud hanya memiliki umban dan 5 batu kecil, tetapi Tuhan memakai batu kecil itu mengalahkan Goliat. Yang membuat kemenangan bukan batunya, yang membuat kemenangan adalah Tuhan. Janda di Sarpat yang hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak, namun ketika taat kepada Tuhan, persediaannya tidak habis. Yang ketiga, anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Bekalnya sangat sedikit, tetapi di tangan Yesus makanan itu mengenyangkan 5.000 orang. Yesus tidak pernah meminta sesuatu yang besar. Ia meminta apa yang kita miliki. Aplikasi dalam kehidupan kita. Apa biji sesawi yang bisa kita tanam hari ini? Mungkin membaca satu pasal Alkitab setiap hari. Mungkin mendoakan keluarga, memaafkan orang yang melukai kita, atau memberi persembahan dengan sukacita, mengunjungi orang sakit, membagikan 1 ayat Alkitab, mengajak orang datang beribadah, atau mengajar anak mengenal Yesus, atau tersenyum kepada orang yang sedang putus asa. Semua itu terlihat kecil, tetapi Tuhan dapat mengubah menjadi berkat yang besar. Untuk itu jangan menyerah sebelum melihat hasil. Petani tidak menggali benih setiap hari untuk melihat apakah sudah bertumbuh atau belum. Ia percaya. Begitu juga kita. Kadang kita berdoa bertahun-tahun, anak belum berubah, pasangan belum bertobat, pelayanan belum berkembang. Tetapi jangan berhenti. Benih yang terus dipelihara akan bertumbuh pada waktunya. Pengkhotbah 11 ayat 6 berkata, taburkanlah benihmu pada waktu pagi, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada waktu petang. Tetaplah menabur. Tuhan tidak pernah gagal menumbuhkan benih yang ditanam dalam ketaatan. Untuk itu, mari kita bertanya pada diri sendiri, apakah saya setia melakukan perkara kecil? Apakah saya mudah menyerah ketika merasa hasilnya belum terlihat? Hari ini Tuhan mengingatkan bahwa kerajaan Allah dimulai dari hal-hal kecil. 1 doa, 1 ayat, 1 pelayanan, 1 tindakan, dan 1 keputusan untuk taat. Semuanya dapat dipakai Tuhan untuk mengubah hidup banyak orang. Kesimpulan firman Tuhan untuk kita hari ini, jangan pernah meremehkan awal yang kecil. Biji sesawi tidak langsung menjadi pohon. Ia melewati proses, begitu juga iman kita. Tetaplah setia, tetaplah berdoa, tetaplah membaca firman, tetaplah mengasihi, tetaplah melayani. Karena Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik di dalam hidup kita akan menyelesaikannya. Kiranya suatu hari nanti hidup kita menjadi seperti pohon yang rindang, tempat banyak orang menemukan penghiburan, pengharapan, dan kasih karunia. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Kita sama-sama berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih karena Engkau tidak melihat kebesaran kami, tetapi hati yang mau taat kepadamu. Ampuni kami jika kami sering meremehkan hal-hal kecil yang sebenarnya Engkau ingin pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Tolong kami agar setia membaca firman, tekun berdoa, rajin melayani, serta tetap mengasihi sesama. Biarlah iman kami tumbuh walaupun kecil seperti biji sesawi, terus bertumbuh menjadi kuat dan menghasilkan buah yang memuliakan Engkau. Pakailah hidup kami menjadi saluran berkat bagi keluarga, gereja, dan semua orang yang kami jumpai. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.